Resiko terberat ketika kita gagal bayar di aplikasi SPayLater itu salah satunya adalah masuk BI checking atau slik OJK, teman-teman. Nah, gimana sih cara kerja slik OJK atau BI checking ini terhadap nasabah yang gagal bayar di aplikasi SPayLater? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang masalah BI checking atau slik OJK, teman-teman. Namun sebelum membahas ke topik selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel gue mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan baik-baik terima kasih. Dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke teman-teman ya, karena banyak pertanyaan dari kawan-kawan kita di sini yang menanyakan tentang aplikasi SPayLater itu masuk BI checking tidak bang ya. Apa sih BI checking itu? BI checking atau slik OJK sendiri merupakan informasi debitur individual historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit nasabah, di mana informasi kredit nasabah tersebut saling dipertukarkan antar bank dan lembaga keuangan. Nah, ketika kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi ShopeePayLater, ya tentunya ada hal-hal atau resiko-resiko yang harus kita alami, teman. Nah, resiko terberat ketika kita gagal bayar di ShopeePayLater itu adalah di BI checking atau slik OJK-nya, teman-teman. Ya, yang kita tahu sendiri ya bahwa ShopeePayLater itu ya memang untuk teror ya ancaman itu tidak begitu mengancam ya. Dia cuma mengingatkan saja. Dan kedua, DC lapangan dia tidak ada DC lapangannya. Ternyata resiko terberat kita gagal bayar di SPayLater itu ada di BI checking dan slik OJK ya. Diam-diam ya ShopeePayLater ini dia mengirimkan data nasabah yang gagal bayar itu masuk ke BI checking dan slik OJK. Kenapa pinjaman ShopeePayLater ini melaporkan data nasabah yang gagal bayar itu ke slik OJK? Kita perlu ketahui juga bahwa Shopee sendiri bukan lembaga keuangan atau bank, sehingga dalam menyediakan pinjaman PayLater ini mereka bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce. Kedua perusahaan ini yang diawasi oleh OJK. Sebagai perusahaan yang diawasi OJK, mereka wajib melaporkan semua pinjaman yang diberikan ke slik OJK atau yang dikenal dengan BI checking. Contoh laporan ShopeePayLater itu seperti ini, teman-teman. Dan di slik OJK ini ada 5 kategori, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kredit mulus, yang kedua kredit pantau, yang ketiga kredit tidak lancar, yang keempat kredit diragukan, dan yang kelima kredit macet. Nah, masing-masing ini ada jangka waktu bulannya. Nah, yang terakhir ini adalah kredit macet ini adalah yang bertahun-tahun tidak bisa membayar, teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi ShopeePayLater itu entah 1 tahun atau 2 tahun bakal diajukan ke bank ya. Bank dan diajukan ke pihak OJK. Nah, untuk yang teman-teman yang gagal bayar 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan, atau yang belum 1 tahun, itu masih di kredit diragukan dan kredit tidak lancar. Nah, di kredit ragukan dan kredit tidak lancar ini masih bisa dibersihkan, teman-teman. Dibersihkan dengan cara membayar tunggakannya. Ya. Ketika membayar tunggakan di ShopeePayLater, ya teman-teman, namanya itu jadi bagus lagi. Dan kemudian apa sih ya resiko gitu, hal yang terberat ya atau kerugian lah ketika kita sudah masuk BI checking atau slik OJK. Ini ada 2 ya. Ada 2 kerugian, teman-teman. Catat ya. Yang pertama itu adalah teman-teman tidak bisa meminjam di pinjaman manapun ya, entah itu di bank ya, entah itu di leasing ya, itu tidak bisa meminjam. KPR, KUR itu bakalan ditolak karena sudah masuk BI checking. Dan resiko kedua itu kemungkinan ketika kalian mencari pekerjaan ya, untuk sekarang ya, pegawai-pegawai sekarang HRD itu melihat slik OJK gitu atau pembayaran BI checking bagus nggak nih,
Di sini juga kan ada kasus ya dari kawan kita, dia itu kan mau melamar pekerjaan di perusahaan. Ternyata di perusahaan tersebut itu meminta slik OJK atau BI checkingnya gitu. Kalau BI checkingnya bagus, itu bakal lolos. Kalau nggak bagus, itu bakal ditolak oleh perusahaan. Nah, itu adalah dua resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar di Shopee Pay Later ya. Tepatnya yang udah 1 tahun atau yang bertahun-tahun, itu bakal masuk ke slik OJK teman-teman. Nah, di sini juga ada sisi positifnya ternyata teman-teman ya. Ketika nama teman-teman masuk BI checking atau slik OJK kan otomatis tidak bisa meminjam ya. Meminjam di pinjaman manapun, mau KPR, KUR ya. Artinya kalian itu terbebas dari pusing ya. Dari pusing, dari panik ya, dari ancaman itu kalian terbebas. Dan yang paling penting itu adalah terbebas dari riba, teman-teman ya. Jadi hidup santai aja gitu ya. Nggak usah mikirin beban. Ya, ada nggak usah minjem. Nah, itu ya, nggak usah mikirin orang ya, apa kata omongan orang ya, mau hidup kayak apa juga ya, jangan dipikirin gitu. Yang penting kita hidup santai aja ya, mencukupi keluarga kita gitu. Karena hal positifnya itu kalian terbebas dari riba dan hutang. Untuk hutang-hutang sebelumnya ya anggap aja itu adalah pelajaran gitu buat kita ya, untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya video kali ini ya. Untuk yang sudah menonton, gue mengucapkan banyak terima kasih ya. Thanks for watching.